Halo semua, saya Supriyadi Panjaitan. Hari ini saya akan memberikan tips dan trik memilih prosesor PC yang baik sesuai kebutuhan kita. Tentunya saya khususkan lagi untuk Anda anak TKJ. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya rekomendasikan untuk pemilihan prosesornya kita belanja dari toko online yang kondisi bekas. Kenapa bekas? Lebih murah, berkualitas, terjamin, dan pasti sangat memuaskan. Kita coba lihat di Bukalapak. Kita ketikkan aja lo prosesor. Kita buat filternya bekas. Kita coba pilih salah satu. Ini ada Core i5 300.000. Lebih murah sedikit, kita ambil yang saya sarankan di sini. Kita pilih prosesor Intel. Kenapa Intel? Kalau kita bandingkan dengan AMD lebih mahal. Contohnya ini, kita bandingkan satu prosesor yang G630. Ini harganya 150.000. Harga 150.000. Kalau kita upgrade, ini alasannya kenapa kita pilih Intel. Kalau ini kita upgrade, ketikkan aja di Google upgrade prosesor G630. Yang ini cpuupgrade.com. Kita lihat yang A630. Ini A630. Kita upgrade atau kita naikkan dengan spesifikasi yang lebih tingginya. Contohnya ini 2400. Kenapa harus kita upgrade? Kadang kita butuh untuk kecepatan prosesor yang lebih untuk desain-desain, editing video, editing suara. Bahkan untuk game kita butuh upgrade. Kelebihan dari Intel ini, upgrade-nya murah. Contohnya ini, kita upgrade ke sini di tahun 2020 ini sangat masih memungkinkan kita menggunakan prosesor i5 2400 ini yang core-nya 4 dan thread-nya 4. Ini nih, core thread. Ini dia minimal kebutuhan game yang sekarang di tahun 2020. Kalau kita cek harganya, Core i5 2400 ini, kita cek harganya di Bukalapak. Hanya prosesor harganya 300.000. Nah, kita bandingkan dengan prosesor AMD. Contohnya prosesor AMD 6700K. Kita lihat harganya. Yang AMD 6400, coba 6400. Yang ini AMD 6400, harganya bekasnya 200.000.
Tapi kalau kita upgrade, kita coba lihat upgrade-nya 6400 AMD. Kita lihat yang ini, CPU upgrade.com. Gak ada upgrade-nya di sini. Kita coba back. Yang ini coba, yang ini aja kita pilih. Oh beda nih, Athlon. Yang kita cari A6. Ini dia yang pas. Kita lihat upgrade-nya. Yang sesuai yang tadi itu kita samakan, yang 4 core 4 thread. Kita coba yang ini A8. Prosesor, kita coba lihat harganya. Gak ada ya. Prosesor AMD, kita buat AMD. Ini di salah satu kelemahan dari AMD nih, di pasaran agak jarang ada dijual. Tapi kalau yang saya lihat kelemahannya nih, AMD yang 8 core 8 thread, A4 core 4 thread, ini harganya mahal, bisa 1 juta lebih. Kondisi bekas ya. Kenapa bisa mahal? Ya saya rasa ada pengaruhnya ke jarang ada yang jual. Kalaupun ada, ini alasannya prosesor ini mahal. Sebenarnya kalau kondisi baru ini nggak terlalu mahal dibandingkan Intel, tapi kalau bekas ini lebih mahal yang AMD. Kita coba cari yang lain, yang ini, yang sesuai ya, yang sesuai 6400 upgrade-nya. Kita cari di toko online Bukalapak ini. Ini harganya, 700-800 harganya. Padahal kita lihat tadi yang Intel harganya 300, yang sama 4 core 4 thread. Ini dia, makanya saya sangat rekomendasikan pilihlah Intel. Dari segi stabil, Intel saya rasa lebih stabil dari AMD ini. Cuman ada sedikit kelebihan dari AMD ini, di dalam prosesornya sudah ada include prosesor, bukan prosesor, sudah ada include VGA. Kalau yang 6400 yang tadi itu sudah 128 bit. Satu spesifikasi dari VGA dari saya ulangi, spesifikasi dari VGA yang AMD 6400 yang tadi itu 512 MB dan 128 bit. Kelebihannya itu AMD yang 6400 sudah ada include VGA, yang Intel belum ada. Tapi kalau dari segi stabilnya saya pilih Intel, lebih stabil. Itu dia alasannya kita pilih Intel. Kembali ke pencarian prosesor yang tadi. Kita pilih yang ini tadi, yang 300, nggak usah 300 dulu, yang lebih murah sedikit. Ini 2100, ini 130.000 harganya. Ini 2100 tipe prosesornya. Ini generasi kedua. Kalau kita lihat cari-cari informasi di internet, yang tipe ini generasi prosesor yang kedua.
Sekarang ini tahun 2020 sudah generasi 10, jauh memang ketinggalan, tapi untuk pemakaian 2020 ini, apalagi hanya untuk pembelajaran anak TKJ, sangat memungkinkan ini. Core i3 2100, kita lihat upgrade-nya. Upgrade CPU upgrade.com ya situsnya. 2100 ini 2 core-nya 4 thread. Kalau untuk game ya saya rasa masih memungkinkan ini. Kenapa saya sarankan ke game? Ini kan game untuk proses berat. Untuk game aja bisa, apalagi untuk pembelajaran TKJ, itu maksud saya. Karena kadang ya jujur aja kita kadang butuh hiburan dari game. Itu jadi game saja sudah bisa, apalagi untuk desain-desain biasa atau untuk pembelajaran anak TKJ. Nah, di sini saya bukan bermaksud PC ini kita hanya manfaatkan untuk game, tapi minimal kalau sudah mampu untuk game, kita sudah lebih bebas untuk pembelajaran yang lain tuh seperti desain video, desain audio dan lain sebagainya. Kalau dari segi harganya ini sudah kita lihat tadi ini dan spesifikasinya ini. Sekarang prosesor ini cocoknya ke mana? Itu dia. Nah, ini yang jadi alasan kita nomor 1, kita pilih prosesor ini, motherboardnya nanti yang jenis yang gimana. Jadi prosesor Core i3 2100 ini generasi kedua. Generasi kedua itu motherboard yang cocok chipset yang H61. Nah, kembali saya sarankan lagi di sini, motherboardnya H61. Yang saya sarankan di sini, pilihlah yang branded atau yang build up. Karena apa? Lebih terjamin kualitasnya. Dari segi pemakaian, kemungkinan kebanyakan pemakaian hanya kantoran aja atau pemakaian di rumah aja, dan slot dari build up ini lebih kokoh, lebih yang terutama slot RAM-nya lebih ketat. Kita coba cari H61. Yang rekomendasi untuk motherboard ini bisa cari yang Lenovo, yang Dell, HP, Acer. Dell masih banyak juga, Dell yang H61. Ini Dell H61. Atau bisa cari hanya Dell. Ya carilah yang tipe H61. Atau cari yang HP H61. Pokoknya chipsetnya itu harus H61 untuk motherboardnya. Ini yang HP 310.000, prosesor 130 ditambah 310. Kalau yang harga ini belum ongkos kirim, kita cek ongkos kirimnya ke daerah Siborong-Borong, beli. Harganya 188 ditambah 361. Bayangkan murahnya ini. 88 sekitar 500.000. 500.000 kita sudah lumayan punya PC yang bagus. Ini dia tips dan triknya. Tipsnya, pilihlah Intel yang bekas, karena prosesor itu mau kita simpan berapa lama pun itu tetap bagus.
yang saya lihat prosesor itu sangat jarang rusak. Dari sekian banyak, dari 1000 saya rasa bisa dipastikan bisa ada kemungkinan satu yang rusak itu. Jadi sangat-sangat memungkinkan kita belanja bekas dari toko online. Itu dia tipsnya, cari yang bekas dan pilih Intel. Ya triknya seperti yang tadi itu, pilih salah satu prosesor dan lihat chipsetnya, chipset berapa, untuk kita nanti tahu order motherboardnya yang gimana. Nah, saya sudah berapa kali pesan yang bekas ini, yang saya rasakan belum ada pernah kecewa, masih sangat memuaskan lah dari segi kualitas bekas ini. Untuk itu, untuk Anda yang anak TKJ, gunakanlah cara ini untuk memilih prosesor kualitas bagus, harga sangat murah. Kalau kita lihat harga prosesor baru sekarang di atau wilayah Medan dulu ya. Ini komputer Medan. Kita coba cari harga dari PC bekas, bukan PC bekas, prosesor baru. Kita lihat PC rakitan, kemudian prosesor Intel nih. Coba kita lihat harga yang ini 900.000. Memang sudah generasi yang lumayan tinggi. Kalau kita cari yang generasi yang agak di bawah, coba kita cari yang generasi yang gak usah generasi, kita cari yang murah-murah aja dulu dari segi baru ya, dan kita bandingkan spesifikasi yang bekas tadi itu. Seperti 7400. Sebentar kita cari dulu yang agak sedikit rendah. Yang ini nggak ada harga ya, atau kita cari di harga kaget. Prosesor Intel, kita lihat yang core berapa nih, yang agak rendah dulu kita cari. Ini Core i3 4150. CPUupgrade.com. Kita lihat spesifikasinya G4150 nih, 2 core dan 2 thread. Harganya 800.000. Padahal kita cari tadi yang 2400, yang prosesor 2400 itu harganya 300.000 bekas. Sudah yang ini tadi 2 core 2 thread, kita bandingkan dengan Core 5, sudah Core 5 ya. Core 5 2400. Sudah 4 core dan 4 thread Core 5 yang 2400 ini. Oh 2100, bukan 2100, ini 2400. 4 core 4 thread. Kalau kita bandingkan dengan biaya 800.000 ini,
Kenapa nggak kita beli yang ini, Core i7 2600? Sudah 4 core 8 thread. Rp1.000.000 beda 200.000, padahal kecanggihannya sudah lumayan. Bisa kita cari yang lebih murah. Kalau kita sabar, ada saja itu yang murah. Kita lihat lagi halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, itu dia saran dari saya yang memanfaatkan prosesor bekas. Kita coba kalau kita cari coba yang ini kan generasi 2, kita cari yang generasi yang lain, seperti, atau kita enterkan aja lah prosesor Intel. Prosesor Intel ini sudah lumayan tinggi nih, 1.700.000. Kita filter bekas. Yang tadi 2.500, ini sama ke yang 2.400 tadi. Kita lihat yang lain, ini ada 200, ini generasi kedua juga, i3, tapi ini yang 3220 ini masih 2 core 2 thread ini. Yang 400 ini 3470, ini kita lihat Core i5 prosesor. Kita lihat spesifikasinya di cpuupgrade.com. Yang ini kita lihat berapa core berapa threadnya. 4 core 4 thread. Core 4 thread ini sudah lumayan, harganya 475. Kalau kita lihat 4 core 4 thread 2400 yang tadi, 4 core 4 thread, kita bisa lebih bagus milih itu. Tapi kalau dari segi generasinya ini lebih tinggi. Kita lihat ini generasi berapa, karena kita agak bingung kadang. Banyak seri dari prosesor ini kita nggak tahu generasinya generasi berapa. Kalau nggak salah yang seri 34 gini, 3 berarti generasi ketiga. Tapi lebih jelasnya kita coba lihat spesifikasinya di generasi kita lihat ya, generasi berapa ini. Empat core 4 thread. Ini harganya sekitar 2 juta itu dulu prosesor ini. Sekarang sudah dijual sekitar 400 harganya. Cara cek generasinya bisa juga kita ketikkan di paket prosesor gini. Kita lihat dulu
chipset dari motherboard ini. Nah, kita lihat chipsetnya B75M motherboard kita lihat dulu chipsetnya dari B75M ini. Bukan chipsetnya 115. Cara cek generasi prosesor. Nah, kita lihat yang 7 ini generasi indikator, berarti seperti yang saya bilang tadi itu, kalau 4 berarti dia melalui skema ini dapat diidentifikasi bahwa prosesor tersebut merupakan generasi 4000. Nah, kalau dia awalan 4 berarti dia generasi ke 4. Kita lihat yang tadi prosesor yang 3470 berarti ini indikatornya 3. Untuk cari motherboardnya, cari yang chipsetnya B yang seperti ini, B75M. Cari motherboard yang B75M. Ini kembali saya sarankan yang cari yang branded. Sebenarnya yang ini Gigabyte ini lumayan juga ini, Gigabyte, tapi kalau ada usahakan yang branded. Saya pernah juga ambil yang Gigabyte ini lumayan, dan kita usahakan juga yang 4 slot RAM. Saya lebih suka 4 slot RAM karena kalau ada saya RAM 2 GB kali 4, nah sudah 8 GB semua, bisa kita manfaatkan semua slotnya. Karena kalau makin banyak nanti slot RAM yang kita pakai ini, kita pakai semua slot RAM-nya, itu nanti kinerjanya lebih bagus. Tapi minimal kita usahakan satu slot warna yang sama seperti yang biru ini, pertama dan yang biru kedua ini. Itu yang kita isi untuk RAM support dual channel itu. Jadi kita usahakan yang satu warna kita pakai, itu minimalnya. Cara paling gampang yang sebenarnya untuk mendeteksi kita mau satu prosesor tapi belum tahu motherboardnya yang mana, kita ambil contoh yang lain. Ini 2500 sama 2400 sudah ada tadi.
Kita coba cari yang lain. Ini 41, ini contohnya 4130, tapi dengan trik yang tadi itu ini 4 berarti sudah generasi 4. Ini 530, ini prosesor 530. Cara deteksinya ini generasi berapa, gak usah ke situ dulu, langsung buat aja gini. Pastikan di sini paket ini paket, kita klik, berarti ini soketnya 1156 dan motherboardnya, chipsetnya ini merek apa sepertinya, ini Lenovo, ini Lenovo merek LG. Oh, merek LG ya. Chipset gak ada chipset di sini, kita cari yang lain. Yang ini kita lihat chipsetnya, ini Asus, sepertinya Asus, iya Asus ini. Kita lihat chipsetnya LGA 15P55ATX. Kita lihat P55ATX. Ini berapa ya chipsetnya? Paket prosesor i530, gitu aja pencariannya. Paket PC lari ke ban ya. Ini prosesor ini agak jarang memang. Paket PC motherboard. Ini banyak. Kita lihat chipsetnya. Ini merek apa ya? Dari sini memang ciri-cirinya, kalau kita lihat jenis prosesor ini jarang yang menjual motherboardnya. Kalau jarang yang menjual motherboardnya, bisa saya sarankan gak usah lah ini kita order yang prosesor ini, karena nanti kita milih motherboardnya agak susah. Ini belum kita cari generasi berapa, tapi dari sini aja kita cari motherboardnya agak susah, udah nilai apa ini, nilai minus ini untuk tipe prosesor ini. Kita cari yang lain aja untuk untuk prosesornya. Bukan kita nggak bisa nyari motherboardnya, tapi kalau motherboardnya susah dicari, nggak pilihannya hanya sedikit aja, ya ngapa kita pilih itu. Kita coba cari prosesor yang lain. Intel, ini Haswell 900.000 ya, atau kita buat patokan harga 300.000. Ini generasi ini ada yang murah 160.000.
Ya mana tahu saya salah, sebentar. Kita lihat dulu tingkatan generasi Intel. Ya mana tahu saya salah, yang Nehalem 2 Sandy Bridge, berarti pas. Yang saya bilang tadi itu chipset yang 61 itu Sandy Bridge generasi kedua dari prosesor Intel generasi Core i series, bukan dari semua generasi ya, yang Core i series. Sandy Bridge yang saya bilang tadi itu masih memungkinkan kita pakai di 2020 ini. Kita cari yang lain, prosesor yang tadi yang ini yang agak lumayan model lama, 2,6 prosesornya. Ya kalau bisa nggak usah inilah kita pilih, terlalu susah nanti kita, speknya terlalu rendah. Kalau kita pakai nanti untuk desain yang agak sedikit berat, kita nanti kewalahan, kinerjanya lumayan lambat. Kita carilah yang kalau bisa minimal 2 core 4 thread atau 4 core 4 thread. Kalau kita ambil yang tadi itu, yang ini, kita coba lihat spesifikasinya. Upgrade prosesor quad core 8400. Ya kalau bagus speknya bisa kita pilih ini quad core, lumayan ini 4 core 4 thread. Oh iya ya, lumayan ternyata. Memilih motherboardnya buatkan aja gini. Ini kemungkinan lebih murah ini. Paket harga tadi berapa ya? Harganya ini berapa tadi ya? 160. Sangat murah ini, padahal 4 core 4 thread. Ini dia. Tapi ini kelemahannya, ini masih generasi pertama ini. Kita lihat dari generasi, kalau cari informasi nanti ini generasinya generasi pertama Nehalem. Ya kelemahannya nanti upgrade kita agak susah. Ada yang DDR3 memang, ada yang DDR3, tapi kebanyakan seri dari motherboard yang cocok ke sini yang ini chipsetnya 775. Chipset 775 ini udah lumayan jadul ini. Kita takutnya nanti untuk upgrade agak susah karena sekarang ini sudah lumayan yang tinggi-tinggi lah tingkatan prosesor. Kalau bisa gak usah milih inilah, tapi kalau terpaksa dari sisi biaya gak apa-apa ambil ini. Tapi yang saran saya kembali, cari yang build up, jangan yang rakitan. Takutnya nanti di slot RAM-nya itu permasalahan yang motherboard bekas ini.
slot RAM-nya sudah longgar dan mengakibatkan sering tidak ada tampilan. Nah, itu nanti harus kita bersihkan lagi apanya, slot RAM-nya kita bersihkan semua. Jadi ini nanti kewalahannya di situ kita. Kecepatan prosesornya pun masih 2, jadi saran saya pilihlah yang agak di atas. Kalau bisa minimal lah cari yang generasi 2. Lebih bagus lagi kalau minimal kita cari yang generasi 4. Itu dia prosesornya. Biasanya prosesor bukan biasanya, itu wajib ya. Wajib sejalan dengan motherboard. Prosesor wajib sejalan dengan motherboard. Nggak mungkin beda. Motherboard sama prosesor itu pasti sejalan. Kira-kira sedikit yang bisa saya sampaikan, tips dan trik memilih prosesor PC yang murah, berkualitas untuk anak TKJ. Apabila saya ada kekurangan dalam penyampaian, mohon saya dikoreksi dari kolom komentar. Dan jika suka dengan video saya ini, mohon di like, di share, dan di subscribe. Saya Supriyadi Panjaitan, salam TKJ.